Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat pagi. Jadi pada pertemuan ke-9 ini di mata kuliah pasar modal, saya akan mengajar tentang emiten dan perusahaan publik. Sekarang kita masuk ke slide kedua. Yang pertama adalah definisi dari emiten. Emiten itu sendiri adalah pihak yang melakukan penawaran umum efek, baik efek yang bersifat ekuitas atau saham, efek yang bersifat hutang, obligasi, efek yang bersifat syariah atau suku. Yang kedua adalah emiten saham, adalah pihak yang melakukan penawaran umum, efek bersifat ekuitas atau saham. Yang ketiga adalah pihak. Di sini definisi dari pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir. Yang kedua adalah saham. 1. Pengertian saham. 2. Pengertian common stock dan preferred stock. 3. Jenis-jenis saham biasa. 4. Jenis dividen dan pembayarannya. 5. Keuntungan memiliki saham. 6. Penentuan saham naik dan turun. 7. Alasan perusahaan menjual saham. Sekarang kita masuk di pengertian saham. Jadi saham ini adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, kita mendapatkan tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan ini dulu berupa fisik, tapi sekarang kita bisa melihatnya secara digital dan bisa diakses dimanapun yang kita mau. Nah, itu tadi pengertian dari saham. Selanjutnya, perbedaan dari beberapa jenis saham. Yang pertama itu saham biasa, yang kedua itu saham istimewa. Yang pertama adalah saham biasa atau common stock, di mana pengertiannya adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS. RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham, dan RUPS LB, rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli reissue atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Jadi dividen ini adalah laba yang dihasilkan perusahaan, dan laba ini akan dibagikan untuk investor. Nah, di dalam saham biasa ini terdapat RUPS. Nah, seorang investor berhak untuk mengikuti RUPS dan RUPS LB. Nah, di dalam RUPS ini investor juga berhak mempunyai suara untuk menentukan direksi-direksi selanjutnya dari perusahaan itu, dan juga berhak untuk membeli secara perdana right issue, seperti itu. Yang kedua adalah saham istimewa atau preferred stock. Menurut pengertiannya adalah surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Nah, di dalam saham istimewa ini, saham istimewa atau preferred stock ini memiliki hak prioritas dibanding dengan saham biasa. Tetapi di dalam RUPS boleh mengikuti rapat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk voting. Nah, ketika perusahaan melakukan likuidasi juga, ataupun ketika pilot, saham istimewa ini memiliki hak prioritas, seperti itu. Selanjutnya, jenis common stock. Yang pertama, blue chip stock, growth, defensive, cyclical, seasonal, dan spekulatif. Menurut pengertiannya, yang pertama itu blue chip adalah jenis saham dari perusahaan dengan kondisi keuangan yang prima, serta beroperasi selama bertahun-tahun lamanya. Nah, kondisi keuangan prima itu juga terukur dari pendapatan perusahaan yang tumbuh stabil setiap tahunnya, dan juga kerap membagikan dividen kepada investornya juga. Biasanya, perusahaan dengan saham blue chip menjual produk baik barang ataupun jasa dengan kualitas baik dan diterima secara nasional ataupun internasional. Nah, untuk pengetahuan tambahan, istilah blue chip itu pertama kali digunakan untuk menggambarkan saham dengan harga tinggi pada tahun 1923 di Amerika Serikat. Kala itu, seorang karyawan Dow Jones bernama Oliver Gingold yang kala itu mengamati pergerakan beberapa saham yang diperdagangkan lebih dari $200 Amerika Serikat per sahamnya. Dan analogi blue chip itu sendiri berasal dari permainan poker,
di mana terdapat warna chip biru, merah, dan putih. Nah, chip berwarna biru memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang warna-warna yang lain. Perusahaan blue chip biasanya dikelompokkan dalam indeks contoh LQ45. Nah, LQ45 itu sendiri adalah perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalis pasar yang besar, serta didukung oleh fundamental yang baik. Nah, contohnya adalah Telkom Indonesia, yang kedua itu Indofood CBP, yang ketiga Astra International, dan juga masih banyak lagi saham-saham blue chip. Yang kedua adalah growth stock merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan mencerminkan optimisme. Growth stock juga adalah saham yang memiliki harga pasar yang lebih tinggi dari nilai perusahaan itu sendiri. Itu tercermin dari PER-nya, Price Earning Ratio. Biasanya hal itu terjadi lantaran adanya prospek pertumbuhan jangka panjang yang mendukung bisnis perusahaan. Contoh dari perusahaan growth stock itu adalah Era Jaya, Kalbe, dan Tower Group. Selanjutnya adalah defensive stock. Defensive stock ini mengacu pada perusahaan yang penjualannya maupun keuntungannya kurang terpengaruh oleh siklus bisnis atau kondisi ekonomi. Nah, pembagian dividennya yang diberikan pun relatif rutin dibandingkan dengan perusahaan siklikal, terlepas dari keadaan pasar saham secara keseluruhan. Perusahaan defensive stock biasanya adalah perusahaan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya adalah yang pertama itu Sampurna, Sari Roti, dan Caryo Popkan Indonesia. Selanjutnya adalah perusahaan cyclical stock. Nah, cyclical stock ini adalah perusahaan yang pendapatannya terpengaruh oleh kondisi makroekonomi dan siklus bisnis. Saham cyclical juga dikatakan sebagai saham perusahaan yang menghasilkan produk, barang, atau jasa yang diberikan ketika ekonomi sedang naik. Contohnya ketika pandemik, saham farmasi naik dibanding sebelum COVID-19. Dan juga contoh lainnya adalah saham penerbangan saat COVID-19 turun drastis dikarenakan program pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat. Selanjutnya adalah seasonal stock. Adalah saham-saham yang memiliki tingkat nilai investasi yang sangat fluktuatif disesuaikan dengan periode musim atau hari-hari raya tertentu. Contohnya ketika bulan Desember itu di Indonesia sering melakukan penjualan besar-besaran akhir tahun ataupun promo yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat. Nah, contoh perusahaannya itu adalah seperti Matahari yang menjual pakaian-pakaian, atau MAPI juga menjual pakaian-pakaian pada saat hari raya ataupun pada saat akhir tahun. Yang terakhir adalah spekulatif stock. Saham-saham yang tidak mempunyai catatan sukses yang berkesinambungan namun tetap memberikan potensi kenaikan harga saham yang besar. Nah, secara umum pendapatan dari saham spekulatif itu tidak menentu dan sangat tidak stabil. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan baru di bidang teknologi yang baru masuk ke dalam pasar modal. Selanjutnya jenis-jenis dividen. Yang pertama itu jenis dividen tunai. Dividen tunai itu menurut pengertiannya adalah bentuk pembayaran dividen yang paling umum dan populer. Dalam hal ini perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk tunai kepada semua pemegang saham atau investor berdasarkan jumlah sahamnya yang dimilikinya. Uang tunai yang dibagikan tersebut disimpan di rekening bank pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya. Yang kedua adalah jenis dividen properti. Nah, dividen properti ini dibayarkan dalam bentuk properti dan bukan dalam bentuk tunai. Perusahaan yang kekurangan kas operasi namun ingin membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya, dividen properti dapat dalam bentuk apapun seperti aset, kendaraan, real estate, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini adalah dividen yang mengembalikan modal awal yang dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan. Dividen ini umumnya terjadi pada saat perusahaan akan mengakhiri operasi bisnisnya atau bangkrut ataupun juga pilot. Selanjutnya kepemilikan saham. Yang pertama adalah keuntungan memiliki saham. Yang mana yang pertama itu adalah mendapatkan dividen pada akhir tahun. Investor yang memiliki saham biasa ataupun saham preferen sama-sama memiliki hak mendapatkan dividen. Yang kedua adalah mendapatkan capital gain saat dijual kembali. Jadi capital gain adalah
keuntungan yang didapat investor saat menjual sahamnya dari harga belinya. Yang ketiga adalah memiliki hak suara. Jadi investor saham biasa memiliki hak untuk bersuara di rapat umum pemegang saham biasa dan luar biasa. Sedangkan saham istimewa atau preference stock dapat menghadiri rapat umum pemegang saham tapi tidak memiliki kekuatan di dalam hak suara. Yang kedua adalah penentuan naik dan turun, di mana yang pertama adalah kondisi mikro ataupun bisa disebut dengan kondisi industri ataupun kondisi konsumen di dunia usaha itu. Dan makro adalah kondisi nasional dari perekonomian. Contohnya seperti inflasi atau pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Yang kedua adalah kebijakan perluasan. Ini seperti corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan ingin memperluas ekspansi dari perusahaannya, itu menyebabkan harga saham atau nilai dari saham itu menjadi naik. Selanjutnya yang ketiga adalah pergantian direksi. Nah, pergantian direksi ini juga sangat berpengaruh kepada harga perusahaan. Pergantian direksi ini bisa menyebabkan naik ataupun turun. Pergantian direksi ini juga bisa dilihat dari kapabilitas seorang manajemen untuk menghandle sebuah perusahaan, baik atau tidaknya perusahaan. Maka dari pergantian direksi ini juga sangat mempengaruhi penentuan naik dan turunnya harga. Yang keempat adalah kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan ini juga sangat berpengaruh, di mana kinerja perusahaan ini dibuktikan dengan laporan keuangan. Nah, pada pemberitaan-pemberitaan yang sering kita lihat di koran memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan contohnya mengalami kenaikan laba sebesar berapa persen dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga membuat suatu harga di perusahaan itu menjadi naik. Sebaliknya juga ketika ada buku laporan keuangan yang menurun, laba menurun, itu membuat perusahaan harganya menjadi turun. Selanjutnya adalah psikologi pasar. Nah, psikologi pasar ini lebih kepada sentimen yang berlaku dari pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual, supply dan demand di pasar keuangan. Misalnya jika investor tiba-tiba kehilangan kepercayaan pada kesehatan ekonomi dan memutuskan untuk berhenti membeli saham, indeks yang melacak harga saham, harga pasar secara keseluruhan akan turun. Harga saham individu akan turun bersama dengan itu. Terlepas dari kinerja keuangan perusahaan, di balik saham tersebut, psikologi pasar menunjukkan suasana hati para pelaku pasar pada satu titik waktu tertentu merespon peristiwa tersebut. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana bagi perusahaan dengan mengeluarkan saham, perusahaan bisa mendapatkan dana dengan membagi kepemilikan dibanding mengambil hutang. Karena hutang memiliki risiko yang sangat tinggi apabila perusahaan itu gagal bayar. Yang kedua adalah publikasi kinerja perusahaan. Nah, dengan menjual saham, perusahaan bisa mempublikasikan perusahaannya kepada masyarakat. Dengan begitu, perusahaan semakin menjadi terkenal dan harga saham pun semakin naik. Yang ketiga adalah agar harga perusahaan terus naik. Nah, dengan menjual saham agar harga terus naik, membuat perusahaan memiliki rasa percaya diri dengan melakukan produktivitas dalam perusahaannya. Yang keempat adalah memperkecil risiko. Nah, perusahaan dengan cara memperkecil risiko akan selalu membagikan dividen. Nah, dividen ini akan memperkecil risiko, yang mana bagi investor dengan perusahaan yang selalu membagikan dividen itu adalah perusahaan yang sangat diminati bagi investor. Selanjutnya adalah perbedaan dari emiten dan perusahaan publik. Menurut OJK, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Emiten dapat berbentuk perseroan, perusahaan bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.
Sedangkan pengertian dari perusahaan publik adalah perseroan terbatas seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sahamnya yang telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dalam modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terkait penawaran umum. Yang pertama itu adalah akuntan. Di sini akuntan tugasnya adalah sebagai pemeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah penilai. Penilai di sini tugasnya adalah melakukan kegiatan penilaian di bursa efek, bertugas melakukan penilaian untuk perusahaan juga. Yang ketiga adalah konsultan hukum, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum. Yang keempat adalah notaris, yang mana tugasnya melakukan perjanjian yang ada di dalam bursa efek Indonesia atau pasar modal. Yang kelima adalah penjamin efek. Jadi tugasnya dari penjamin efek ini adalah menjamin penjualan efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Selanjutnya adalah peranan lembaga dan profesi penunjang. Jadi di sini ada 3 kolom. Yang pertama IPO saham, IPO obligasi, yang di tengah adalah IPO saham dan IPO obligasi. Nah, yang pertama itu underwriter, adalah tugasnya sebagai koordinator tim lembaga dan profesi penunjang untuk perusahaan. Yang kedua adalah akuntan publik sebagai pembuat laporan keuangan dan opini terhadap laporan keuangan itu bagi perusahaan. Nah, sedangkan percetakan ini bertugas untuk membuat prospektus dan sertifikat. Selanjutnya konsultan hukum. Konsultan hukum ini sebagai pembuat melegalkan audit dan legal opini. Selanjutnya notaris. Notaris ini sebagai tugasnya adalah membuat anggaran dasar dan perjanjian. Nah, samping kiri ini adalah IPO saham. IPO saham ini terdapat 3 lembaga. Yang pertama lembaga penilai, yang tugasnya adalah laporan penilaian, yang mana melakukan pemeriksaan dan penilaian aset secara langsung di masing-masing lokasi, menganalisis data dan menentukan nilai pasar dari aset tetap yang dimiliki perusahaan. Sedangkan di KCI ini sebagai pengregister bagi saham IPO. Yang ketiga ini adalah Badan Administrasi Efek, yang tugasnya adalah melakukan administrasi bagi saham IPO. Yang di sebelah kanan adalah IPO obligasi, yang mana di sini adalah KCI. KCI juga di sini tugasnya berbeda dengan KCI di IPO saham. Di IPO saham ini tugasnya sebagai pengregistrasi saham, dan KCI di sini sebagai agen pembayaran bagi obligasi itu. Selanjutnya adalah wali amanat. Nah, wali amanat ini pada hakikatnya untuk obligasi, dikarenakan obligasi tidak memiliki hak suara di RUPS rapat umum pemegang saham, jadi memerlukan perjanjian perwali amanatan. Selanjutnya adalah lembaga rating. Lembaga rating ini juga berfungsi sebagai melakukan rating terhadap obligasi, apakah memiliki rating A, double A, atau triple A sebagai kelayakan bagi obligasi itu. Selanjutnya adalah skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Di sini juga mulai dari permohonan pencatatan saham tambahan sampai dengan penyampaian ke bursa, laporan penjatahan juga secara detail dan jelas dicantumkan di sini. Dan di sini keterangannya juga tentang hak memesan efek terlebih dahulu paling lambat 28 hari sebelum RUPS. Nah, HK di sini hari kerja itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu tidak ada, dan selanjutnya adalah hari bursa. Hari bursa di sini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Sabtu dan Minggu juga tidak ada. Nah, jadi di dalam skema ini juga ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu adalah yang pertama adalah pasal 82 nomor 1 Undang-Undang Pasar Modal, yang mana Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila emiten dan perusahaan publik tersebut menerbitkan saham atau efek yang dapat ditukarkan dengan saham emiten atau perusahaan publik tersebut. Dasar hukum yang kedua adalah Peraturan OJK nomor 32 POJK 04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Peraturan ini menggantikan Peraturan Bapepam nomor 8 D1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan Peraturan Bapepam nomor 8 D2 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang ketiga adalah Peraturan Bapepam nomor 8 D3 tentang pedoman mengenai badan dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, hak memesan efek terlebih dahulu di sini hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham atau efek yang bersifat ekuitas atau modal lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Yang kedua juga ada namanya waran. Waran ini efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 bulan sejak efek itu diterbitkan. Selanjutnya adalah ada namanya pembelian siaga ya. Jadi itu adalah pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan ataupun efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang hak memesan efek terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pernyataan pendaftaran. Jadi pernyataan pendaftaran di sini berupa dokumen-dokumen yang disampaikan sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah surat pengantar, prospektus, dokumen lain ini yang berisi rencana jadwal PU, perjanjian yang menetapkan pembelian efek yang tidak dipesan melalui penawaran hak memesan efek terlebih dahulu, perjanjian perwali amanatan, perjanjian penanggungan informasi penggunaan dana dari hasil PU sebelumnya, laporan keuangan, convert letter, surat pernyataan emiten, kebijakan dividen, serta riwayat pembayaran dividen, laporan pemeriksaan pendapatan dari segi hukum, surat pencabutan pembatasan atau negative covenant, dokumen-dokumen, terus dokumen-dokumen 8E1 dan 8E2, informasi lainnya sesuai dengan permintaan OJK. Dan itu tadi dasar hukum, definisi, dan pernyataan pendaftaran. Selanjutnya adalah alasan mengapa perusahaan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi beberapa alasan umum yang berlaku di setiap upaya emiten dalam melakukan penawaran reissue adalah menyangkut tujuan yang ingin dicapai, yaitu adalah yang pertama adalah tujuan daripada penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan pengembangan usaha emiten. Yang kedua adalah setiap pemegang saham lama akan bersedia untuk melakukan exercise, mengingat harga saham akan mengalami kenaikan yang dapat memberikan keuntungan kepada investor. Jadi exercise ini berupa latihan bagi pemegang saham ketika saham itu naik ataupun juga ketika saham itu turun. Jadi bagaimana reaksi dari perusahaan ataupun pemegang saham itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, harga saham diperdagangkan di atas harga teoritis untuk jangka waktu tertentu karena dengan adanya penambahan dana maka ekspansi perseroan akan dapat memberikan keuntungan. Yang keempat adalah penawaran reissue bukan ditujukan untuk kepentingan rekayasa keuangan yang tidak berdampak positif terhadap pemegang saham lama, walaupun akibatnya pada reissue akan menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan.
Yang kelima adalah emiten di dalam rangka melakukan penawaran atas reissue benar-benar melakukan keterbukaan informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya adalah skema penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi di dalam penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 38 garis miring POJK titik 04 garis miring 2014. Nah, jadi di sini sudah ada skema tentang penambahan modal hak memesan efek terlebih dahulu yang bertandakan warna hijau itu adalah peraturan OJK, yang bertandakan garis adalah peraturan bursa. Di sini terdapat persyaratan-persyaratan penambahan modal hak memesan efek terlebih dahulu. Yang pertama adalah perusahaan terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan terbuka. Yang kedua adalah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana diatur di dalam POJK nomor 32 garis miring POJK titik 04 garis miring 2014. Yang ketiga adalah penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu untuk memperbaiki posisi keuangan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu perusahaan terbuka. Yang kedua itu adalah perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal bersih negatif dan mempunyai liabilitas 80%. Yang ketiga adalah perusahaan terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Selanjutnya poin yang keempat, yang terakhir ini adalah penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak efek terlebih dahulu selain untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan sebagaimana yang dimaksud di pasal 2 ayat 1 hanya dapat dilakukan paling banyak 10%. Nah, dari modal yang disetor dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di POJK penambahan modal hak memesan efek terlebih dahulu di pasal 4 ayat 1. Selanjutnya adalah rapat umum pemegang saham. Yang pertama RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah paling lambat 14 hari sebelum RUPS, perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat. Yang ketiga adalah analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal dengan memenuhi prinsip keterbukaan. Yang keempat adalah dalam hal penambahan modal dilaksanakan, maka selain informasi perusahaan juga wajib menggunakan fakta material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi yang pertama, penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak liquid. Yang kedua adalah pinjaman atau piutang ragu-ragu. Yang ketiga adalah fasilitas pendanaan jangka pendek dan fasilitas pembiayaan darurat. Yang keempat adalah pinjaman piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada pihak terafiliasi. Ya, pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang pertama adalah paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan wajib memberitahu kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. Yang kedua adalah paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga yang diterbitkan. Selanjutnya adalah transaksi material. Nah, transaksi material ini penyertaannya dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan.
Sini ada perbedaan nilai transaksi, ada 25% dan 50% dari ekuitas. Yang kedua adalah lebih dari 50% ekuitas. Yang 25-50% ekuitas adalah tidak wajib persetujuan RPS. Yang kedua adalah pengumuman informasi mengenai transaksi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus yang di kolom 2 lebih dari 50% dari ekuitas wajib persetujuan RUPS. Yang kedua masuk ke dalam agenda RUPS. Yang ketiga menyediakan data tentang transaksi material. Yang keempat mengumumkan informasi mengenai transaksi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Sekian dan terima kasih.